Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Guru Solihatun akan memberikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, proses penyerbukan. Nah, apakah anak-anak pernah mengamati sebuah bunga? Sebelumnya, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, kalian kalau di kebun atau di sebuah taman pasti melihat berbagai macam bunga kan? Nah, sekarang pernahkah kalian tahu kenapa bunga berwarna-warni? Ada yang tahu nggak? Bunga berwarna-warni karena adanya pigmen, yaitu zat yang menyerap dan memantulkan cahaya. Nah, pigmen ini terdapat dalam sel-sel kelopak bunga. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah batang yang menghubungkan bunga dengan batang utama atau cabang tumbuhan. Fungsinya sebagai penopang bunga agar tetap tegak. Yang kedua, ada dasar bunga. Adalah bagian bawah bunga yang menempel pada tangkai bunga. Ketiga, ada daun kelopak. Ialah bagian bunga yang terletak di lingkaran terluar dan berfungsi untuk melindungi kuncup bunga. Yang keempat ada benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang berfungsi menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga yang fungsinya untuk menghasilkan buah dan biji. Putik terletak di bagian tengah bunga. Kemudian yang terakhir ada mahkota. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berada di dalam kelopak bunga dan berfungsi untuk menarik serangga sehingga terjadi penyerbukan. Selanjutnya, ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Apa itu perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu? Nah, kalau bunga sempurna itu bagian-bagian bunganya lengkap, ada semua. Ada tangkai bunga, daun kelopak, dasar bunga, benang sari, putik, dan mahkota. Kemudian, kalau bunga tidak sempurna itu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, misalnya hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Nah, sudah paham kan? Kemudian proses penyerbukan. Bagaimana proses penyerbukan terjadi? Proses penyerbukan pada bunga adalah pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi pada bagian yang sama atau berbeda. Berikut adalah tahapan proses penyerbukan. Nah, yang pertama, benang sari menghasilkan serbuk sari. Kedua, serbuk sari menempel ke kepala putik. Yang ketiga, serbuk sari membentuk tabung serbuk sari yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Selanjutnya, sel sperma ditransmisikan melalui tabung serbuk sari ke ovarium. Kemudian, sel sperma mencapai indung telur dan membuahi sel telur. Setelah itu terjadi pembuahan dan berbentuk biji. Nah, biji inilah yang berkembang menjadi buah. Nah, di sini akan saya jelaskan macam-macam penyerbukan.
Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau gotogami. Terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik dari bunga yang lain tetapi masih satu tanaman. Kemudian ada penyerbukan silang. Terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga lain yang berasal dari tanaman yang berbeda. Kemudian ada penyerbukan bastar. Terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Nah, itu tadi macam-macam penyerbukan dalam perkembangbiakan generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif, nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.